up my man? Balik lagi ke channel gue Celoteh Jalanan. Sekarang gue punya narasumber tentang premanisme yang sudah hijrah ke dunia jamaah tabligh. Gimana mau tahu ceritanya? Kita kenalkan dulu narasumber kita. Bang Ted, Ya, sehat? sehat, alhamdulillah. Coba kenalin dulu namanya Bang. Nama Teddy Dedi. Nah. Apa ya? Lahir di Pasar Jumat 28 Mai 1974. Wah, Abang nih, kita mau nanya nih Bang, sama Abang. Kenapa memilih jalan hidup menjadi preman dulunya Bang? Kalau dibilang milih kayak nggak milih ya. Itu apa ya? Maksudnya lingkungan kali ya. Balik lagi ke lingkungan. Balik lagi ke lingkungan, karena lingkungan kalau namanya di pasar, terminal, mau nggak mau harus terjun. Buat antisipasi orang-orang pendatang yang bikin ulah di situ. Oke. Lalu setelah melintang nih di jalan, kenapa tiba-tiba terbesit di pikiran Anda untuk bertobat? Terbesit untuk pikiran Abang untuk bertobat gitu. Kalau tobat kayaknya prosesnya lama kayaknya itu ya. Nggak langsung tiba-tiba langsung dapat hidayah atau mau. Emang awalnya Abang itu senakal apa sih awal? Coba boleh minta diceritain sejujur-jujurnya biar nggak ada miskomunikasi atau tiada di antara kita lah. Iya, gitu ya kan. Bandel aneh dulu. Bandelnya aneh dulu itu apa ya? Lebih ke kenakan remaja kali ya awalnya ya. Oh iya. Kenakan remaja, ribut sekolah gitu kan. Ribut sekolah, tawuran lah gitu kan. Tawuran di sekolah. Meningkat lagi lulus sekolah, bikin ulah di terminal Lebak Bulus. Awal terkenal Bang Teddy. Awal mulanya aneh yang namanya anak-anak baru ABG itu kan cari bendera kan di situ. Cari bendera. Jadi kita mau diakuin situ kan. Kita cari bendera. Itu masuk awal tahun berapa ya? 86 atau 90 gitu di terminal. 90-an lah. 90-an. Ya, masih SMA kelas 3 apa SMA kelas 2 lah. Anu di terminal tuh ya, walaupun di terminal banyak abang-abangan tetap pindah jalan. Ya paling kagak sedikit apa ya, di terminal itu kalau kita nggak bisa nanganin abang-abangan juga kita nggak boleh masuk. Karena yang di terminal itu kan tahu sendiri banyak preman orang-orang luar, orang-orang kita juga. Jadi aneh masuk terminal SMA kelas 2 baru sama abang-abangan kita kenal. Itu jadi awal kita pengen dikenal di situ kan. Tapi banyak kejadian yang ya kayak ribut-ribut antar sama Palembang. Awalnya banyak ya di terminal Jumat ya. Di terminalnya banyak dulu Palembang. Jadi kita di situ di terminal Lebak Bulus itu pas ada namanya pas kejadian ribut sama orang-orang Palembang benar. Palembang kita usir kan tahun berapa itu ya? 9293 lah. 9293. Ya, terminal Lebak Bulus masih MRT sekarang tuh. Sekarang kan udah digusur. Stadion ya. Stadion Lebak Bulus kayak kemarin tuh. Di awal kita mulai ada ya dikenal lah. Maksudnya ABG udah dikenal gitu kan. Tapi belum jadi preman itu karena kita masih sekolah kan. Ya paling tapi udah punya nama sih hanya kasarnya gue udah megang dia 15 Parung udah setoran mana itu dulu. Intinya udah disegeni lah gitu ya di pasar ini walaupun masih seumuran masih sekolah gitu ya. Juga Bang Abang Teddy ini ya berarti ya. Belum punya tato kita tuh. Gua belum punya tato. Makanya nih saya mau nanya, awal punya tatonya? Awal kita punya tato dulu nongkrong di Taman Puring. Tanah Puring Jakarta. Taman Puring Selatan ya? Iya selatan, Mestik. Dulu Taman Puring itu dulu lagi sebelum jadi taman kan masih ada jual beli. Iya. Masih jual beli perdagangan bebas ya, kayak barang-barang bekas. Aneh bikin di situ kenal sama orang-orang situ kan. Baru bikin tato juga, awal bikin tato cuma dikit. Baru di situ kalau bikin tato sedikit aja. Terus lanjut dari situ ya sebenarnya mah bikin tato banyak ya, kita berbaur sama anak punk street ya. Awalnya banyak tato di seluruh tubuh, namanya punk
street ya, gitu. anak pang. Ya, namanya kita bergaul di mana aja di terminal ya kan gitu ya kan. Iya. Ada anak pang, ada preman, ada apa, kita berbaur di situ. Kita berbaur ya. Intinya pergaulan nggak mandang siapapun dia. Ya. Oh, gitu ya, Bang. Yang sekarang yang saya mau tanya ke Abang, lantas sejak kapan ya yang membuat Anda mulai berpikir gini, Bang? Berpikir untuk bertobat yang itu. Kan kita udah ceritain narasi Abang dulu ya kan. Kalau berpikiran untuk tobat itu awalnya mungkin karena banyak yang meninggal teman-teman kita ya. Oh, iya. Jadi pernah minum itu dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tuh kita minum tuh udah minumnya kalau nggak salah minuman murah sih, apa ginseng kalau nggak salah ya. Oh, kayak oplosan gitu ya? Iya, oplosan. Kita minum dari Jumat, kita minum sampai Minggu malam. Minggu malam ketemu Senin, teman satu meninggal. Siangnya lagi teman lain meninggal. Yang jadi ini nih abang, adik bokap. Apa tuh? Meninggal juga, minum bareng. Jadi di situ lah ya Abang di situ lagi jadi berpikir kalau gue jalanin terus gue bakal mati nih. Tapi mati dalam keadaan yang belum kena sama Allah kan gitu. Itu bahaya juga kan. Benar. Yang kira-kira nih apa yang membuat Anda tiba-tiba ingin mendadak diri mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Karena kan tadi kan awalnya kan karena teman banyak yang mati ya kan. Dan banyak yang berpikir sebentar untuk apa ya, udahlah gue capek, gue kalau kayak gini terus bakal gue meninggal gitu. Mas Abang gitu kan ya. Dalam proses menuju istiqomah itu kendala apa yang paling terberat yang Abang hadapi? Paling berat gitu kan, istiqomah itu nggak gampang, Bang. Iya, gitu. Jadi kalau hidayah itu kan nggak semua orang dapat ya. Benar. Jadi kalau orang udah dapat hidayah, kita jalanin pelan. Tapi kalau istiqomah itu paling berat rintangannya ada di diri kita sendiri, ada di hati kita. Karena perbuatan buruk itu paling terbesar itu ada di diri kita. Jadi sebagaimana besar atau kecilnya kemauan kita dari hati ini redam. Kemauan dari hati manusia kan banyak, apa dia pengen ini, pengen itu yang kita redam dari hati kita sendiri gitu. Istiqomah ya. Istiqomah. Jadi kalau lebih rincinya kita punya anak laki. Jadi kita bercermin ke anak. Kalau bapaknya masih di jalanan, tuh anak nggak bakal bisa nurut. Anak laki kan. Benar. Jadi bagaimana caranya nih biar anak ngerti atau nurut, paling nggak kita hijrah. Biar kita jadi panutan gitu ya. Jadi panutan karena keluarga itu memang dari ayah pencerminannya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang ke belakang yang preman masih Abang zaman jahiliyah itu ya kan. Karena Abang punya nama di pasar Jumat itu zaman SMA. Sampai abang bisa megang itu pasar Jumat, gimana ceritanya, Bang? Dulu sebenarnya bukan megang apa ya? Kasarnya kita kan ormas aktif tuh. Jadi dari ormas 1 kita bikin ormas kedua. Jadi aneh itu di pasar Jumat sebenarnya ya bareng-bareng bocah. Jadi bocah anak-anak yang di bawah kita tuh kita bina. Kita bina dikata satu inti satu komando, misalnya emang mau bandel semua, kalau emang enggak. Jadi karena di satu sisi Bang Teddy ini punya nama di situ, jadi makanya bisa ngayomi anak-anak buahnya Bang Teddy gitu ya, adik-adikan lah gitu. Terus jadi bandel kita itu ya banyak sih ya, narkoba juga ada ada maksiat main cewek ada, pemalakan atau bukan pemalakan, lebih ke premanisme ya. Iya, lebih premanisme, bukan pemalakan kan. Lebih ke premanisme, maksudnya ada apapun di pasar Jumat ya berbentuk dengan kerjaan kayak tarik kabel, ada PT bikin perusahaan atau bikin Pertamina pom bensin, itu kita selalu minta koordinasi kebijakan buat geng kita lah gitu. Buat masukkan ormas lah, ormas kita ya. Oh gitu ya, Bang. Iya. Terus pendapat keluarga nih, pendapat keluarga tentang Abang yang udah hijrah yang dulunya itu awalnya seperti apa sih? Pendapat orang tua? Keluarga orang tua gimana? Kalau keluarga aneh hijrah kayaknya dukung ya. Mendukung. Mendukung. Karena kalau buat keluarga
keluarga ya apa sih yang terbaik buat anak ya kan. Karena yang mungkin aneh bisa hijrah, aneh bisa dapat hidayah, ya mungkin doa dari orang tua kali mungkin. Benar. Bisa dari orang tua, karena orang tua tuh orang tua perempuan ya, kalau orang tua laki mungkin nggak begitu banyak. Dan kalau orang tua perempuan, kalau dia nangis aja ngasih tahu kita, udah dapat tuh. Paling nggak doa dia bisa memantulkan ke kita gitu. Dikit demi sedikit. Terus komentarnya keluarga tentang abang yang bertobat pasti kan ada lah ya kan, bukan yang buat baik pasti. Keluarga mikir udah baik. Komentarnya kok maksudnya gini loh, bahasa kasar, kok Teddy bisa hijrah gitu, kenapa ya kan gitu, baik apa komentarnya baik atau negatif ya kan, itu saya nggak tahu, tapi saya pengen tahu gimana pendapat komentar keluarga gitu kan. Tiba-tiba kita yang dulu pakai preman tiba-tiba pakai gamis atau itu kan pasti dipandangnya wah ini apa ini ya kan. Kalau orang tua kalau kita hijrah dia sih apa ya, nggak pernah ada komen, cuman dibilangnya selama lu jalanin agama yang mengikuti Allah atau kasarnya yang percaya dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, itu jalanin. Jadi jangan kita hijrah yang tidak mendekatkan diri sama Allah, kan banyak tuh. Jadi kita kalau yang masih mendekatkan diri sama Allah, risalah kita, tuntunan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah, jalanin. Ya, bagus banget nih bang. Hidayah itu kita nggak duga-duga berarti ya bang? Ya hidayah nggak semua orang dapat. Dan hidayah itu harus dicari. Kalau nggak dicari ya juga nggak dapat. Sekarang nih saya mau nanya sama abang. Lantas setelah bertobat kira-kira apa tujuan hidup abang ke depan? Kalau tujuan hidup ke depan paling nggak ada satu momen atau satu keinginan. Jadi keinginan aneh itu bagaimana caranya tuh di pasar Jumat, Lebak Bulus dan sekitarnya paling kagak harus bisa kenal Allah. Harus kenal Allah lah gitu loh. Jadi jangan boleh minum, boleh mabok kalau tapi kenal Allah. Jadi ada buat batas. Jadi aneh mau di pasar Jumat, Lebak Bulus atau sekitarnya paling enggak kalau dia udah kenal Allah, dia bisa nilai diri sendiri gitu. Kita cuma mengajak. Abang permintaannya, keinginan dari abang cuma itu, mau mengajak mereka-mereka yang dulu aneh pernah kasarnya barang mabok, barang berantem. Mudah-mudahan insya Allah di jalan Allah ikutlah gitu kan. Ikut menjadi dia kenal Allah, gitu aja. Nih, saya mau nanya lagi bang. Kan abang udah hijrah lah, ya kan? Saat ini apa yang abang yang rasakan? Saat ini yang dalam hidup abang yang abang rasakan gitu. Kalau yang aneh rasain di hijrah ini sakinah lah. Sakinah itu berarti hati kita tenang. Hati kita tenang, hidup kita nyaman. Arti kata ya nggak kayak dulu. Kalau dulu itu kan ada duit kita bingung, pikiran banyak, apalagi nggak punya duit. Kalau sekarang itu lebih ketenangan jiwa ada. Lebih ketenangan jiwa gitu loh. Jadi nggak semua orang tuh punya ketenangan jiwa gitu loh. Orang banyak duit belum tentu tenang jiwanya. Benar. Apalagi di orang susah nggak punya duit, hancur. Tapi kalau kita udah kenal Allah, nggak jadi batasan tuh dia mau punya duit atau dia nggak punya duit, udah tenang aja. Itu yang aneh rasain sekarang itu ketenangan jiwa. Karena ketenangan jiwa itu mahal. Saya mau minta gini loh, abang kan udah darinya dulu berandalan ya abang ya, sebelumnya berandalan, sekarang udah hijrah lah gitu ya kan, udah hijrah. Saya mau minta pesan-pesan buat penonton saya ini biar gimana caranya ya lu harus kenal Tuhan gitu. Ya kalau buat kita, buat aneh nih, buat kasarnya seperti inilah. Dimanapun kita berada atau kita bandel, sebandel-bandel kita, senakala kita, paling nggak harus kenal Allah lah, kecil sedikit. Walaupun sedikit kita kenal Allah. Karena nggak semua orang bandel atau nggak semua orang nakal itu apa ya, nggak semua orang nakal, orang bandel itu dia nggak kasarnya dia nggak punya ilmu agama, nggak ada. Kebanyakan orang-orang bandel itu justru bekas-bekas orang pintar ngaji. Ya kata kasar bang yang nggak tahu ngaji ya. Ya seperti itu gitu. Ya.
Dan nggak, ya buat kita sih orang-orang jalanan ya kayak kita nih, orang-orang terminal kan, orang-orang anak-anak pang, jangan lupa sama Allah lah. bersyukur sama Allah lah. Bersyukur sama Allah. Walaupun kita di mana, yang penting ada bersyukur. Triknya pesan ke Aneh nih, pesan dari Aneh, jalanin apa yang mau dijalanin. Dalam arti Jalan terus lurus. Walaupun masih bandel, lurus aja. Kenalin jati diri kita dulu gitu. Karena kalau kita kenal jati diri kita, insya Allah pasti tunjukin tuh jalan arah menuju kebaikan. Allah. Karena Allah kuasa makhluk tak kuasa ya. Allah kuasa makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih Bang Teddy dari saya. Makasih Bang Teddy ya. Oke, kita udah wawancara Bang Teddy. Nanti sewaktu-waktu nanti balik lagi ke channel gua, makin cadas, makin seru dan makin gila. Oke. Thank you Bang Teddy. Oke.